Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah, diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Wabil khusus guru kita Sayyidina Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sempat terputus, yaitu keterangan tentang kelompok atau golongan yang tidak bisa mencium wanginya surga. Ya. Kemarin kita bahas bahwa wanginya surga itu, harumnya surga itu dapat tercium dari jarak 500 tahun. Ya kan? Sudah kita terangkan itu. Jadi 500 tahun jarak kita dengan surga itu sudah tercium harumnya. Ya, kita nggak bisa membayangkan bagaimana harumnya surga itu. Ya, Anda kalau bakar gahru, ya, yang bagus ya, itu misalnya kita bakar di sini, orang masuk masjid sudah tercium wanginya. Ya. Ini padahal jaraknya paling 30 meter, ya kan? Tercium, harumnya itu tercium. Tapi setelah lepas 30 meter mungkin tidak bisa tercium lagi. Tapi wanginya surga bukan meteran, bukan puluhan meter, bukan ratusan meter, 500 tahun. Jaraknya dengan kita itu sudah tercium wanginya. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk mencium baunya surga. Amin. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangi kita, tidak menghijab kita untuk bisa mencium wangi-wangian surga. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi yang hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa kelompok yang mana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya mereka ini tidak bisa mencium wanginya surga. Kalau wanginya saja tidak bisa mencium, maka berarti tidak bakal masuk surga. Siapa di antaranya? Sebagian sudah kita terangkan. Di antaranya orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga adalah wanisa kasiyat ariyat, mumilat mailat. Ini kepada para wanita tolong diperhatikan. Termasuk orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga adalah wanita-wanita yang dohirnya berpakaian tetapi telanjang. Dohirnya berpakaian tapi telanjang. Bagaimana kok telanjang? Katanya berpakaian. Iya, sebab pakaiannya terlalu ketat sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya.
Itu sama aja dengan telanjang. Ya. Atau pakai tapi sebagiannya terbuka. Ada enggak yang begitu? Pakai baju tapi sebagiannya terbuka. Ada. Ya, ada. Atau pakai kain yang tembus pandang. Apa orang Jawa bilang apa itu? Ya, nerawang, transparan. Ada kain yang tembus pandang. Sehingga kulitnya masih kelihatan. Nah, itu sama aja nggak pakai baju. Kasiat ariyat, pakai baju tetapi telanjang. Mumilat ma'ilat, mereka berlenggak-lenggok. Nah ini ya, kalau laki-laki berlenggak-lenggok tambah medeni ya, kita tambah jijik kadang-kadang. Kalau ada laki berlenggak-lenggok tambah menjijikkan. Tapi yang bikin syahwat itu apa? Kalau ada perempuan yang berlenggak-lenggok, jalannya berlenggak-lenggok, itu kan akhirnya menimbulkan apa? Syahwat. Ya, laki-laki yang memandangnya timbul nafsu. Nah, hati-hati. Jalan biasa aja. Perempuan jalannya biasa aja. Ya. Mereka ini tidak akan mencium baunya surga. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Terus Kanjeng Nabi, wanita-wanita yang kita terangkan tadi, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium wangi surga. Makanya bapak-bapak ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, kalau Anda kesian kepada istrinya, ya, kesian kepada anak perempuannya, perintahkan menutup aurat dengan benar. Perintahkan mereka pakai baju menutup aurat dengan benar. Kenapa kok harus dengan benar? Sebab banyak orang pakai baju tapi tidak benar. Menurut mereka, saya sudah tutup aurat, tapi tidak benar. Dadanya masih kelihatan. Kerudung dibulet-bulet kayak pocong gitu ya. Tapi kelihatan dadanya. Kan sama saja berarti. Kelihatan auratnya. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wanita itu hendaknya menjulurkan kerudungnya tadi sampai menutupi bagian dadanya. Supaya tidak kelihatan. Nah sekarang malah di model-model kerudungnya. Model menara Eiffel atau apa itu ya, yang muncung-muncung gitu ya. Malah ada sekarang ya, itu di satu daerah lah ya, viral. Kerudung model pocong katanya. Kerudung model pocong. Jadi dibulet-buletkan terus ada apanya gitu, ada muncungnya kayak pocongan gitu. Lah gitu kok seneng dibilang pocong, kok seneng? Kan menakutkan mestinya ya. Aneh-aneh. Pakai yang benar sudah. Ya, ini ibu-ibu yang hadir ini, pakai kerudung yang benar. Ya kan? Menutupi aurat. Tutupi dadanya. Sekarang ini kebanyakan terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan. Karena apa? Ya karena ada pancingan-pancingan tadi itu. Ada pancingan dari wanita yang jalannya berlenggak-lenggok, yang bajunya minim, kadang-kadang baju adiknya dipakai. Enggak sedeng baju adiknya dipakai. Sampai ngapret gitu ya. Enggak sedeng. Akhirnya kan laki-laki, maaf, timbul, melihat ini timbul. Yang tadinya enggak ada niatan macam-macam, begitu melihat wanita pakaiannya ngapret, kemudian minyak nyong-nyong atau apa itu ya, wah sampai menyebar kemana-mana itu. Akhirnya orang yang tadinya ngantuk-ngantuk langsung ya seger. Terjadilah pelecehan, terjadilah pemerkosaan. Ya karena ada pancingan. Insya Allah kalau wanita-wanita betul-betul tutup aurat, pakai kerudung yang benar, pakai baju syar'i kasarnya, tidak mungkin terjadi pelecehan itu. Minimal laki-laki mikir-mikir untuk melakukan.
Ya, mikir-mikir untuk melakukan itu. Malah laki-laki sungkan kepada wanita yang memakai baju yang benar, yang baik dan benar. Ya. Ini ibu-ibu, perhatikan ini. Ya, karena kadang-kadang ibu-ibu ini yang suka meremehkan. Anaknya sudah SMP, dibiarkan buka aurat. Alasannya, Kak Popo sih lucu. Loh, kok lucu? Lucu itu TK, itu lucu. Kalau SMP itu bukan lucu. Sudah bikin nafsu, kan begitu. Ya. Tushtaha, mushtaha, bikin orang itu timbul syahwat dengan melihat anak Anda yang terbuka auratnya. Hati-hatilah ibu-ibu terutama ini. Ya, enggak apa-apa masih SMP, masih lucu, kelihatan pahanya, kelihatan ininya. Enggak lucu sama sekali. Enggak lucu sama sekali. Ya, kalau terjadi sesuatu baru kita menyesal nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Habibul Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau pernah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ini hancurnya seorang anak itu di tangan ibunya sendiri. Hancurnya anak di tangan orang tuanya sendiri, terutama ibunya. Kenapa? Dibiarkan tadi itu. Dibiarkan anaknya. Ngapunten para jamaah. Sekarang ini kan istilah pacaran itu kayak biasa gitu loh. Perempuan nanti pacarnya datang jam 9 malam. Itu enggak masuk, ngebel aja. Ting-ting, ya, ngebel. Nanti keluar yang perempuan. Oh ya, tunggu sebentar. Izin sama mamanya. Ma, izin keluar ya. Loh, mau kemana nak? Itu dijemput sama pacar saya. Dijemput sama pacar saya. Loh, jam berapa ini? Ya sudah, jangan malam-malam ya, katanya. Loh, jam 9 itu enggak malam dah. Kurang malam jam 9. Akhirnya anaknya pinter. Saya sama mama enggak boleh pulang jam 9, jangan malam-malam. Berarti pulangnya pagi. Pagi jam 5, jam 6 pulang. Begitu orang tua kok enggak mikir. Anak perempuannya dibawa laki-laki, dibawa temennya entah kemana, keluyuran kemana, pulangnya pagi. Kemana itu? Ngapain? Ini hati-hati ya, tanggung jawab orang tua semua ini, yang hadir dan yang tidak hadir, yang mendengarkan semua, tanggung jawab panjenengan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga kita akan dimintai pertanggungjawaban semua. Hati-hati, saya hanya mengingatkan, 14 Februari disebut sebagai Valentine Day, hari kasih sayang. Siapa yang membuat hari kasih sayang itu? Semu, bohong, dusta. Kita umat Islam kasih sayang, tiap hari kita kasih sayang. Betul? Anak sayang kepada orang tua sayang kepada anak, istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri. Tiap hari, gak hanya nunggu 14 Februari. Siapa itu yang buat itu? Coba. Ya, yang ikut anak-anak kita. Ikut-ikutan. Nanti memberikan bunga ke pacarnya, ngasih coklat ke pacarnya. Hati-hati. Dan ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, heboh waktu itu. Jadi ada coklat, ngapunten nggih, contoh ini coklat, ya, di belakangnya Pak dikasih kondom. Coklat dikasih kembang, belakangnya dikasih apa? Kondom. Diberikan ke pacarnya. Hari Valentine, hari kasih sayang. Ini bukti sayang saya kepada kamu. Ini loh. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah, kalau menurut dohirnya kan, ketika si laki-laki memberikan kepada pacarnya coklat, kembang, plus kondom tadi, maksudnya ya kamu harus mau gitu loh maksudnya. Dan itu terjadi. Mohon maaf, kalau misalnya pelakunya bukan Islam, kita tidak urusan. Tapi ini yang banyak mengikuti anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, hadirin. Kalau ditanya ayahnya haji 2 kali sudah. Kayak Pak Haji Muhyiddin itu. Film tukang bubur naik haji itu loh. Kan haji 2 kali itu. Iya. Ibunya sudah buhajah. Tapi anaknya dapat itu. Pacaran. Dapat coklat, dapat kembang, dapat kondom dari pacarnya.
Apa yang dilakukan dengan itu? Malu hadirin. Mohon maaf ya. Walaupun sudah hajinya 4 kali, kalau sampai anaknya terjadi seperti itu, maaf, sampai hamil di luar nikah, malu dengan pangkat hajinya, malu dengan kupluk putihnya, coplok naik kupluk itu, ganti helm aja. Oh, kemana-mana pakai kupluk putih, haji 2 kali, anaknya meteng, hamil di luar nikah, bunting di luar nikah, apa tidak malu? Ibunya katanya Bu Hajjah. Anaknya hamil di luar nikah. Apa yang mau dibanggakan dengan pangkat hajinya kalau anaknya seperti itu? Karena dibiarkan. Pergaulan bebas dibiarkan. Hubungan sama ini dibiarkan. Maaf, kadang-kadang ada ibu yang mengatakan, alhamdulillah anakku wis payu jadi nih. Lu bangga, seneng anakku wis payu. Payu, laku sama siapa anaknya? Laku kepada siapa? Digondol sama laki-laki, pulang pagi. Apa yang terjadi dengan anak kita? Akan datang satu zaman hancurnya anak gara-gara orang tuanya sendiri. Dibiarkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini sekedar mengingatkan para jamaah, tidak usah anak kita ikutan Valentine Day atau apalah itu. Namanya hari kasih sayang. Kita kasih sayang setiap hari. Kita umat Islam mengajarkan kasih sayang setiap hari. Tiap hari kita sayang kepada orang tua, sayang kepada guru, sayang kepada saudara-saudara kita. Hari Valentine cuma 1 hari saja dalam setahun ya. 14 Februari. Tidak usah ikut-ikutan, ya. Tidak usah ikut-ikutan. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi termasuk mereka yang tidak akan mencium bau surga adalah yang wanita yang pakai baju tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok dengan jalannya. Nah, ini tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang berikutnya dalam hadis disebutkan termasuk yang tidak akan mencium wanginya surga adalah sabda baginda Rasulullah SAW, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawad kahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah au kama qol. Dawuh Kanjeng Nabi, nanti akan datang kaum di akhir zaman, mereka itu menyemir rambutnya dengan warna hitam. Menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti mayoritas dadanya merpati. Mereka, tirose Kanjeng Nabi, tidak akan dapat mencium baunya surga. Ya, makanya ulama sepakat. Ya, wa harramu khidaba sya'rin bisawad lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Ya. Ulama sepakat haram memakai semir warna hitam. Ya, menyemir warna hitam haram, baik untuk laki maupun perempuan. Illa lil jihad, kecuali satu, untuk jihad fisabilillah. Nggih. Jadi kalau untuk perang, untuk jihad fisabilillah, itu yang tua-tua bolehlah disemir rambutnya hitam supaya kelihatan apa? Nah, kelihatan muda. Boten napa-napa. Angsal. Ya, boleh. Ini bagi orang yang akan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alil mujahid fisabilillah. Tapi kalau kita bukan dalam rangka jihad, enggak usah. Ini bapak-bapak, maaf yang sudah kelihatan putih-putih ya, jenggotnya putih, rambutnya, enggak apa-apa, biarin aja. Biarin saja. Malah putih itu menunjukkan kebijaksanaan. Ya, kewibawaan. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam keluar warna putih, ya, keluar rambut putih, ya, di kepala beliau atau di janggut beliau tanya kepada Allah, ya Allah, ini apa ini? Kok ada warna putih? Ya, maka Allah menjawab, wahai Ibrahim, itu adalah al-waqar, kewibawaan. Itu adalah kewibawaan. Maka beliau berdoa, ya Allah, tambahkan kewibawaan. Zidni waqara. Kalau begitu, tambahkan ya Allah. Ya, itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita ini putih sedikit bingung.
Waduh rek, wis tuwa aku, emang cene. Lah ya apa sudah umur 60 kok ndak mau dibilang tua panjenengan ini. Ya, memang kalau umur itu sensitif ya. Kalau ditanya umur itu kan sensitif. Padahal kelihatan sudah putih-putih semua. Kalau ditanya umur itu, umur berapa sampean? Banyak tanyaan, nah gitu ya. Takok aja. Malah ada yang lucu ini. Ada orang ditanya, umurnya berapa? 40. Tang puluh. Dapat setahun lagi ditanya lagi, umur berapa? Tang puluh. Tanya lagi, petang puluh. Kok pancet? Iya, istiqomah. Tidak mau dibilang tua, paham ya? Memang kita kan tidak mau dibilang tua. Kepinginnya apa? Muda terus. Umurnya sudah 70, tidak mau. Ada yang orang lagi emosi ini. Umur berapa? Sampai umur berapa ini kok sudah kelihatan tua? Apa bilangnya? Ente kalau mau mati duluan, mati dulu tidak apa-apa. Ada apa nanya umur saya? Kamu kalau mau mati duluan, mati dhisik gak apa-apa. Cok takok umur wis, mati dhisik gak apa-apa. Jadi memang agak sensitif ya kan? Ditanya umur itu agak sensitif. Kalau kita mengatakan sekian, kok lebih tua gitu kan? Dari wajahnya. Kalau bilang terlalu muda, kok gak cocok sama wajahnya, lah repot lah. Jadi nanya umur itu lebih baik dihindari saja ya. Nah, dihindari. Daripada nanya umur lebih baik nanya istrinya berapa. Itu masih mendingan itu. Itu masih apa? Mendingan ya. Nah, betul itu sensitif loh. Umur sensitif. Nah, kalau ditanya istrinya berapa masih mendingan ya. Anaknya berapa itu masih mendingan. Baik. Jadi di antara golongan yang tidak akan mencium baunya surga, tirose Kanjeng Nabi adalah mereka yang suka menyemir hitam. Biarkan aja. Biarin. Biar tahu kalau kita memang sudah tua kan gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, orang mau misalnya mau meminang ya, meminta anaknya orang karena sudah ada ubannya semir hitam semua. Cek ketok nom. Itu termasuk penipuan itu berarti. Ya, termasuk apa? Penipuan dan penggelapan. Kan digelapkan itu ya. Jadi penggelapan juga itu. Wis culno apa adanya. Sudah. Apa adanya. Ya, Masya Allah. Tidak mau dibilang tua kita ini. Kalau Rasulullah SAW, beliau itu menyemir rambutnya dengan henna, pacar, semerap pacar ya. Nah, maka jadinya merahan itu tidak apa-apa. Ya, kalau henna itu tidak apa-apa. Nabi melakukan. Ya, Sayyidina Abu Bakar juga melakukan. Ya. Tapi kalau disemir hitam tidak boleh, haram hukumnya ya. Baik untuk laki maupun perempuan kecuali untuk jihad fisabilillah. Kemudian juga yang berikutnya termasuk orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya dapat tercium dengan jarak 500 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma bas faharamun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala. Terus Kanjeng Nabi, siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya, bukan karena satu kesalahan atau bukan karena satu hal yang dibenarkan dalam agama, lalu dia minta cerai kepada suaminya, maka wanita seperti itu haram untuk mencium wanginya surga. Ya. Nah, ini peringatan kepada istri-istri ya. Nah, sekiranya tidak ada hal yang sangat urgen ya, yang mengharuskan dia untuk menggugat cerai suaminya, gak usah minta cerai. Jangan minta tolak. Apalagi kalau masalahnya karena dia punya pria idaman lain. Ya, senang kepada teman suaminya.
senang kepada orang lain. Lalu dia minta cerai kepada suaminya. La haula wala quwata illa billah. Enggak dibenarkan di dalam agama. Maka istri seperti ini tidak akan mencium wanginya surga. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya buat kita juga ini suami-suami ini hati-hati kalau ngomong ya. Hati-hati kalau bicara. Ya, sebab tolak ini termasuk 3 perkara yang guyonnya itu jadi, apalagi temenan. Dibuat guyonan jadi, apalagi temenan. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara. Guyonannya itu jadi, apalagi temenannya. Paham nggih? Guyonannya jadi, apalagi sungguh-sungguhnya. Satu apa? An-nikah. Nikah. Ingat bapak-bapak nih yang hadir, bapak-bapak, Anda sebagai wali kan? Anda wali punya anak perempuan kan? Anda wali mujbir namanya. Ayah itu wali mujbir. Wali mujbir itu boleh menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa izin anak perempuan itu. Walaupun anak perempuan itu tidak tahu kalau Anda nikahkan, itu boleh. Itu namanya wali mujbir. Makanya hati-hati sampean. Jangan diguyon niat guyonan, nanti ada temennya, kon tak rabe anakku ya, kene angkah tuka, zawas tuka, binti ini. Terus dia bilang, qabil tu tazwij, jadi nikah. Saksinya ada. Ya, makanya kayak sinetron-sinetron kan ada tuh adegan apa? Adegan nikah itu ya. Ya, itu kalau seandainya memang betul, artinya memang betul itu walinya. Ya, dalam sinetron itu kebetulan bapaknya juga main, anak perempuannya juga main gitu ya. Jadi nikah. Ya, tapi umumnya kan pemeran ya. Nah, jadi pasti bukan ayahnya kan gitu. Seandainya. Jadi main film ayahnya dan anak perempuannya. Pas adegan akad nikah. Jadi, karena nggak boleh dibuat main-main. Buat angsal. Paham Pak nggih? Awas loh. Jangan dibuat guyonan akad nikah itu. Jangan dibuat guyonan. Ya. Satu nikah, kedua at-tolak. Tolak itu atau cerai, ya cerai itu guyonannya jadi. Ya. Suami bilang sama istrinya, tolak tuki, dek, kon tak tolak yo, tak tolak yo, enggak guyon-guyon, tak bisa guyon, jatuh tolak. Nah itu, jangan dibuat apa? Guyonan hadirin. Ya. Ini kita ini kadang-kadang suami-suami ini apa ya? Mungkin karena emosi ya, emosi. Terus bilangnya begini, ini contoh saja. Sudah, kamu pulang sana ke rumah orang tua kamu. Nah, misalnya begitu ya. Al-hiki bi ahlik. Pulang kamu kepada orang tua kamu. Ini nanti dalam fikih namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu tolak yang bisa 2 makna. Ya, bisa bermakna tolak atau bisa bermakna memang suruh pulang aja. Makanya kalau tolak kinayah harus butuh niat. Kalau dia niat waktu itu untuk mentolak, jatuh tolak. Waktu dia ngomong, kamu pulang kepada keluarga kamu, itu niatnya apa? Ya, kalau dia niat tolak, jatuh tolak. Nah, tapi kalau sekedar, ya enggak, biar dia pulang aja ke rumah orang tuanya, itu tidak jatuh tolak. Tapi kan nyerempet gitu loh. Paham ya? Ini suami-suami harus tahu ini. Ya, jangan suka bilang begitu ya. Sudah kamu pulang saja sana ke rumah ibu kamu, pulang kamu. Nah, itu nanti namanya tolak kinayah. Atau ini sering ini ya. Sampai ditanya, sudah punya istri? Nah, terus bilangnya apa? Belum. Tapi nanti ditambahi, belum yang kedua. Itu ternyata dalam kitabnya Imam An-Nawawi, kalau saya tidak keliru ya, dalam kitabnya Imam An-Nawawi, itu termasuk tolak kinayah. Ketika Anda mengatakan sudah menikah, belum, enggak kok. Loh, terus yang di rumah siapa itu? Hati-hati Pak ya. Loh, enggak, ini saya terangkan supaya kita jaga lesan itu dengan baik. Kalau ditanya sudah menikah, ya sudah, ngomong aja, sudah. Kan enak. Jangan dibuat guyon maksud saya. Belum, enggak kok. Belum 2. Kan guyon namanya. Tapi hati-hati. Ketika Anda mengatakan belum menikah, lah yang di rumah itu siapa? Nah, itu dalam kitab Minhaj, kalau saya tidak keliru,
itu nanti jadinya tolak kinayah. Kalau sampai niat tolak, jatuh tolak. Kalau tidak, maka tidak jatuh tolak. Hati-hati ya, tolong hati-hati. Ya, tolak itu sepertinya kalimat yang ringan, tetapi dapat menggoncang arsy-Nya Allah. Arsy yang luar biasa besarnya. Begitu ada suami mengatakan cerai, tolak kepada istrinya, goncang arsy-Nya Allah. Artinya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halal ilallah at-talaq. Walaupun itu halal, tapi Allah paling benci kepada perceraian. Maka hati-hati, ayo jaga keutuhan rumah tangga kita, terutama suami-suami, jaga lisan, jangan mudah-mudah mengucapkan kalimat tolak. Bagi istri, jangan sekali-kali minta tolak kepada suaminya kalau tidak ada hal-hal yang dibenarkan menurut syar'i, menurut agama. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. InsyaAllah keluarga kita dijaga oleh Allah, anak istri kita dijaga oleh Allah, rumah tangga kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi suami istri sampai hari kiamat. Amin. Sampai masuk surganya Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh solehah, dzurriyyah solehah, thayyibah, mubarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Amin. Mengangkat derajat kita semuanya, memberikan kita sehat wal afiat, tamamal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.